Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dari kelompok 8. Nama saya Latifatus Sakinah, NIM 10.101.21055. Saya anggota dari kelompok 8 bersama rekan saya tadi, Muhammad Firmansyah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal dari tugas mata kuliah Sosiologi Hukum, di mana proposal kami yang berjudul Sensitivitas Gender, Hakim Perempuan di dalam Penetapan Hak Asuh Anak, Studi Kasus, Putusan-putusan di Pengadilan Agama Makassar tahun 2023. Yang pertama adalah A. Judul penelitian. Judul penelitian yang kami ambil adalah Sensitivitas Gender Hakim Perempuan dalam Penetapan Hak Asuh Anak, Studi Kasus, Putusan-putusan di Pengadilan Agama Makassar tahun 2023. Baik, bagian selanjutnya B. Pendahuluan. Latar belakang. Permasalahan yang sering muncul akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian salah satunya adalah persoalan hak asuh anak. Anak sebagai korban dari perceraian tetaplah berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian hingga dalam waktu tertentu anak dapat berdiri sendiri dan telah dewasa. Artinya, anak yang belum dewasa masih memerlukan pengasuhan dari orang tua meski kedua orang tuanya telah resmi bercerai. Kehidupan rumah tangga yang harmonis memang menjadi dambaan bagi semua pasangan. Namun realitanya justru banyak pasangan yang tidak saling merasa utuh dan berujung pada kasus perceraian. Melihat data di Pengadilan Agama Makassar mencapai 2.332 kasus perceraian dan 19 perkara pengasuhan anak pada tahun 2023. Pemeliharaan anak atau hadana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak asuh anak jatuh kepada siapa. Undang-undang ini hanya menyatakan bahwa setiap ada persengketaan mengenai hak asuh anak, maka yang akan menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak ialah Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama yang bertugas menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya kewenangan mengadili persoalan hak asuh anak. Maka mengenai penguasaan anak ini diserahkan pada penilaian majelis hakim dalam memberikan putusan. Hakim dalam memutuskan hak asuh anak harus meneliti secara mendalam, menggali aturan berdasarkan rasa kepentingan terbaik, dan menilai dari sisi keadilan. Terkait aturan tentang hak asuh anak, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 105 menegaskan bahwa bagi anak yang belum mumayyiz, dalam hal ini belum berumur 12 tahun, maka pemeliharaan anak merupakan milik ibunya. Akan tetapi, apabila anak tersebut telah berusia 12 tahun, maka anak dapat mengambil keputusan pemegang hak asuh di antara ayah atau ibunya. Putusan hakim yang memberikan penguasaan anak berada di tangan laki-laki atau ayahnya masih menjadi hal yang sangat jarang terjadi. Penyelesaian persoalan hak asuh anak dengan aturan yang ada dalam KHI dirasa tidak memenuhi rasa keadilan serta sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu kontrol sosial yang paling berpengaruh memuat instrumen hukum yang digunakan oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama. Namun ternyata ada beberapa pasal yang membuat ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yang dimaksud adalah terdapat subordinasi, stereotip, serta marginalisasi. Salikul Hadi mengatakan bahwa terdapat ketimpangan gender yang terjadi dalam kompilasi hukum Islam. Pasal-pasal yang termuat pada KHI cenderung diskriminatif karena aturan-aturan di dalamnya banyak dipengaruhi budaya patriarkis. Pembagian peran menjadi sangat kaku jika hanya melihat kepada jenis kelamin atau berdasarkan pada stereotip. Terkait dengan perkara pengasuhan anak, para ulama menyepakati bahwa diberikan kepada sang ibu. Dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq telah menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi antara suami dan istri apabila mereka mempunyai anak, maka pihak yang paling berhak mengasuhnya adalah ibu, karena ibu dipandang lebih mampu bersabar, bijak dalam mendidik anak daripada ayahnya. Waktu luang yang dimiliki oleh ibu pun lebih banyak daripada ayah. Doktrin agama memposisikan ibu yang paling berhak dalam mengasuh anak, terutama pada anak yang belum mumayyiz. Sedangkan hak ayah tidak mendapatkan keistimewaan tersebut. Hal ini didukung oleh doktrin psikologi yang terjadi sejak era revolusi industri, yakni tender years.
Doktrin Tender Years menilai bahwa seorang ayah berkewajiban dalam menjalankan tugas negara, sehingga akan menjadi rentan dalam pengasuhan anak, bahkan menjadi salah satu penyebab tingginya kasus penelantaran anak. Penyelesaian seperti ini menjadi langkah mundur dalam perkara pengasuhan anak. Dengan hal ini, maka produk hukum di Indonesia terkait dengan hak asuh anak dipengaruhi oleh doktrin agama tersebut. Realita yang terjadi tidak hanya ayah, terdapat juga ibu yang lalai dalam tugasnya menunaikan privilege hak asuh anak atau hadana yang diberikan oleh hakim kepadanya. Terdapat beberapa penetapan pengadilan terkait pembatalan atau pencabutan kuasa hak asuh anak, yakni salah satunya putusan Pengadilan Agama Makassar nomor perkara 1197/PDT G/2023/PA Makassar yang mencabut hak asuh ibu akibat lalai dalam menjaga anaknya dan hak asuh dialihkan kepada sang ayah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Agama Makassar, tingginya angka hak asuh anak di tingkat pertama pada tahun 2023 berjumlah 19 kasus. Adapun hak asuh anak yang diputus oleh hakim-hakim perempuan di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2023 berjumlah 13 kasus. Hanya terdapat satu putusan yang berpihak kepada sang ayah. Kontribusi perempuan di lingkungan peradilan menimbulkan pertanyaan, apakah hakim perempuan dalam perkara hak asuh anak dapat terrealisasikan sebagai peradilan yang terbebas dari isu ketidakadilan gender atau tidak? Tentunya dalam hal ini, hakim perempuan mengetahui bahwa secara peraturan yang ada, pemberian hak asuh anak berlaku secara normatif, merupakan hak seorang ibu. Sedangkan sebagai sesama perempuan, hakim sebagai subjektivitas yang notabene-nya menjadi hal yang sangat sensitif dalam menetapkan putusan yang berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Terlebih lagi, hakim perempuan juga dianggap terlalu melibatkan perasaan dan mengesampingkan rasionalitas dalam memutus suatu perkara. Tingginya sensitivitas hakim perempuan ikut mempengaruhi alur pertimbangan hakim tersebut dalam membuat putusan. Hal ini tidak hanya menjadikan subjektivitas, namun juga kualitas dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut. Suami atau ayah juga dapat menjaga anak dengan baik dan dapat diberikan tanggung jawab sebagai pemegang kuasa hak asuh anak jika terjadi perceraian. Perbedaan pandangan antara siapa yang lebih pantas menjadi orang tua antara ayah atau ibu ini didukung oleh faktor tatanan sosial. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana sensitivitas hakim perempuan, terutama dalam memberikan putusan perkara hak asuh anak. Studi ini penting dilakukan untuk melihat kontribusi hakim perempuan dalam peradilan di Indonesia sangat diperlukan terutama dalam permasalahan bias gender. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 2 poin rumusan masalah. Yang pertama, apakah pertimbangan hakim perempuan dalam menentukan hak asuh anak sudah sensitif gender tanpa membeda-bedakan jenis kelamin tertentu? Dan yang kedua, bagaimana putusan hakim perempuan dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang menggunakan perspektif kesetaraan gender? Fokus dan deskripsi fokus. Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hakim perempuan dalam putusan Pengadilan Agama Makassar tahun 2023 nomor perkara 1197/PDTG/2023/PA Makassar dalam perkara hak asuh anak. Hanya 1 dari 19 perkara yang hak asuhnya diberikan kepada ayah atau wali. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan. Untuk mengetahui logika putusan hakim dan menganalisis argumen hakim perempuan pada putusan hak asuh anak perspektif teori keadilan gender di Pengadilan Agama Makassar. Yang kedua, untuk menganalisis apa pertimbangan hakim perempuan yang menjadi penyebab jatuhnya hak asuh anak kepada ayah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana argumentasi pihak ibu dan ayah terkait gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Makassar. Kegunaannya, yang pertama, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi, khususnya hakim di Pengadilan Agama agar dapat memaksimalkan tujuan hukum yakni mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua, dapat menginformasikan bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar sudah sensitif gender atau tidak. Yang ketiga, dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut ilmu hukum keluarga, khususnya studi gender, hak asuh anak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan oleh akademisi. Orisinalitas penelitian. Penelitian tentang putusan hakim mengenai hak asuh anak bukanlah suatu hal yang baru.
Penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Salah satunya skripsi dari Syifa Mumtaza yang membahas tentang sensitivitas gender hakim perempuan dalam penetapan hak asuh anak. Studi kasus putusan-putusan di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2022. Dengan judul yang selaras, penelitian kami berfokus pada studi kasus putusan Pengadilan Agama Makassar tahun 2023. Dapat kita lihat di sini, ini adalah lembar pernyataan orisinalitas karya, di mana terdapat tanda tangan saya dan tanda tangan rekan saya. Tujuan teoretik yang pertama itu sensitivitas gender. Terma sensitif dari bahasa Latin yaitu memiliki arti dapat merasakan, mengalami, menangkap secara langsung melalui indera. Literal tersebut menunjukkan adanya kontak fisik sehingga dapat bereaksi, menyerap ke dalam pribadi seseorang, seperti sikap hingga tindakan. Secara terus-menerus, sikap tersebut melekat menjadi sebuah kepribadian. Sensitivitas secara literal itu mempersoalkan terkait konsep pemahaman kepekaan seseorang dalam menanggapi hal-hal yang bersifat gender. Selanjutnya, mengarah pada tanggap atau tidaknya terhadap persoalan bias gender dalam ruang lingkup peradilan. Peradilan, sensitivitas seseorang akan muncul ketika melalui pada perilaku sosial dalam kehidupan keseharian dalam mewujudkan responsif gender. Kata sensitivity memiliki arti kepekaan seseorang, kecepatan tanggapan pada persoalan yang di dalamnya. Bagian B ialah hakim perempuan. Kepemimpinan hakim perempuan merupakan setara dengan laki-laki yang di pengadilan. Hakim perempuan saat berperkara di pengadilan ketika menduduki suatu posisi sebagai ketua majelis maupun sebagai hakim mediator memiliki kedudukan yang sama. Kewenangan hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam persidangan sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang hakim tanpa membedakan antara hakim laki-laki dan hakim wanita dalam persidangan. 15 tak jarang sidang di pengadilan agama terkait permasalahan perdata dinaungi oleh hakim perempuan. Peristiwa ini terjadi karena adanya pendapat dari Imam Abu Hanifah yang membolehkan perempuan menjadi hakim. Pemikiran ini bersumber dari dalil-dalil nas Al-Quran hingga menjadi rujukan perempuan menjadi qadi, sehingga hal ini diterapkan oleh pengadilan agama di Indonesia untuk menciptakan peluang kepada kaum wanita menjadi seorang hakim dalam lingkup perdata. Jadi persoalan perdata yang biasa terjadi yakni permasalahan hukum keluarga atau bisa dikatakan ahwalus syasyiyah, hukum keluarga Islam yang notabene itu mencakup persoalan perdata, sehingga hakim perempuan dapat merealisasikan putusan yang berspektif keadilan gender. Dengan hal ini sangat erat hubungan keduanya antara laki-laki dan hakim perempuan dalam membuat putusan terhadap perkara yang masih menjadi bias gender. Hakim perempuan lebih peka daya sensitivitasnya ketika menghadapi suatu persoalan. Begitu pula hakim laki-laki mengalami masalah dengan mendahului logika, sehingga begitu logis dengan tidak mengaitkan perasaan pada permasalahan yang dihadapi. Bagian C yaitu hak asuh anak. Hak asuh anak bisa dikatakan dengan hadona yang berasal dari kata al-hilnu yang berarti samping. Sedangkan menurut syara' diartikan sebagai pemeliharaan anak terhadap pihak yang berhak untuk memeliharanya
diartikan memelihara karena mengurus suatu kebutuhan. Orang yang tidak mampu memelihara kehidupannya sendiri karena orang tersebut belum memayis hadana termasuk pemeliharaan dalam urusan makanan, pakaian, tidur, dan sejenisnya. Bagian D yaitu teori kesetaraan gender atau gender equality. Terrealisasinya kesetaraan gender menghasilkan kesamaan dalam peran maupun hak-hak sosial. Kesetaraan gender ini dapat dilihat bagaimana peran laki-laki dan perempuan agar merasa aman dalam berpartisipasi secara sosial, budaya maupun politik. Dengan adanya kesetaraan gender ini, maka dapat mencegah terjadinya diskriminasi pembangunan nasional. Perempuan dan laki-laki harus memiliki kesamaan kontrol dalam menikmati kegiatan pendidikan, keamanan, ekonomi, serta pembangunan. Hal ini menjadi acuan untuk mencegah adanya diskriminasi di pelayanan publik, khususnya pada setiap kesempatan sumber daya dan manfaat. Saya akan menjelaskan poin D, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan cara prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian ini menekankan pada kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Terkait lokasi atau tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Makassar. Selanjutnya, sumber data. Kami memiliki 3 sumber data. Sumber data yang pertama, sumber data primer. Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah putusan Pengadilan Agama Makassar tentang hak asuh anak pada tahun 2023. Sumber data yang kedua yakni sumber data sekunder. Data sekunder adalah berupa wawancara, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, skripsi, serta tesis. Sumber data selanjutnya, sumber data tersier, berupa kamus hukum, berita, internet, dan lain-lain. Adapun instrumen penelitian yang kami gunakan ada 3. Yang pertama laptop, yang kedua putusan pengadilan yang kami akses di Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan yang ketiga buku atau literatur lainnya. Teknik pengumpulan data. Analisis putusan. Analisis putusan hakim terhadap perkara hak asuh anak meliputi sebab musababnya, bagaimana duduk perkaranya. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan analisis sejauh mana sensitivitas gender hakim perempuan dengan objek putusan Pengadilan Agama Makassar tahun 2023. Selanjutnya, wawancara. Wawancara kepada 3 hakim perempuan yang memutus perkara dalam bidang hak asuh anak, khususnya hakim perempuan di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2023. Metode analisis data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara khusus per kasus. Karena menurut metode ini bahwa sifat masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metode analisis ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Dapat kita lihat di sini terdapat jumlah hakim yang menangani perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2023. Di sini hakim ketua perempuan 16 perkara dan
3 selanjutnya itu diketuai oleh hakim ketua laki-laki. Adapun hak asuh anak yang diberikan kepada ayah hanya 1 dari 19 perkara, yakni pada putusan nomor 1197/PDTG/2023/PA Makassar. Mungkin itulah penjelasan singkat dari kami, kelompok 8, untuk tugas proposal mata kuliah Sosiologi Hukum. Untuk dosen pembimbing, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam pembuatan proposal ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.